Tahu Densus 88? Saud 88 obat kurap. Kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Besok tentara dan polisi yang ulama yang bejat, ulama yang buruk, ulama yang busuk. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Pak Said Agil Siraj, Ketua Umum PBNU, saudara, dia gedek sama Wahabi. Nah karena Wahabi pada jenggotnya panjang-panjang, yang disalahin jenggot, goblok. Mana aja lu anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan orang-orang Bali di berbagai wilayah kami kumpulkan, kami pulangkan ke Bali. Sampurasun. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Mulai hari ini, mari kita sebut PBB bukan lagi sebagai Perserikatan Bangsa-Bangsa, tapi Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pangkat Jenderal otak hansip, pangkat Jenderal otak hansip, pangkat Jenderal otak hansip. Jadi hari ini Ustadz Bakhtiar Nasir melalui seseorang menghubungi saya karena besok dipanggil oleh Polda untuk diperiksa sebagai tersangka. Dan saya katakan, minta maaf, ya silakanlah Pak Bakhtiar Nasir menghubungi Prabowo Subianto, ya mestinya beliau bisa membantu, karena beliau kan Menteri Pertahanan di Kabinet. Saya kan sudah murtad dan sudah kafir, karena tidak mau mendukung beliau sebagai calon presiden. Kok sekarang minta tolong sama orang kafir dan orang murtad, ini ada apa ceritanya? Statement telak Yusril saat diminta bantu kasus Rizik, ditulis oleh X Hardi. Rizik sudah ditahan beberapa hari setelah diperiksa oleh penyidik kepolisian. Saat itu pula ada pendukungnya yang menangis, ada yang bersedih, ada yang protes sambil ancam dengan garangnya, meski mewek setelah diciduk. Ada yang bikin aksi demo, ada pula yang berusaha mencari pendampingan hukum buat Rizik. Sebelumnya, nama Hotman Paris menjadi pembicaraan karena banyak yang memintanya untuk membela Rizik. Tapi permintaan ini ditolak oleh Hotman. Banyak pengacara senior yang dekat dengan Habib Rizik, jadi saya kasih kesempatan mereka. Saya konsentrasi saja di perkara bisnis. Banyak tokoh yang dekat sama Habib Rizik, yang juga pengacara. Mereka akan membela Habib Rizik, bukan Hotman Paris, katanya. Menurutnya, dia sudah terlalu sibuk untuk perkara bisnis yang diurusnya. Hampir semua konglomerat menunjuknya sebagai pengacara. Ini tentu menguras tenaga dan capek banget. Jadi, saya tidak mungkin ada waktu lagi. Dan saya menghormati para pengacara senior yang selama ini membela Habib Rizik. Silahkan saja mereka, katanya lagi. Setelah itu, ternyata Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB, Yusril Iza Mahendra, juga dimintai bantuan. Yusril juga mengaku menolak membantu Rizik. Permintaan bantuan hukum itu dilakukan oleh Bakhtiar Nasir melalui orang dekatnya. Hari ini, Bakhtiar Nasir melalui seseorang menghubungi saya, karena besok akan diperiksa sebagai tersangka, kayaknya Rizik. Saya katakan, mohon maaf, silahkan Bakhtiar Nasir menghubungi Bapak Prabowo Subianto. Silahkan menghubungi Pak Prabowo sebagai Menhan. Saya yakin Menhan bisa membantu. Saya sudah kafir dan murtad gara-gara mendukung Pak Jokowi menurut versi Anda, kata Yusril. Dia mengatakan bahwa PBB dan dirinya yang selama ini kerap membela ulama dan umat Islam. Dia lantas mempertanyakan parpol Islam lain yang enggan berdiri membela ulama dan umat Islam selama ini. Selama ini membela umat dan ulama adalah kami, tanpa sedikit pun meminta apapun. Dan sekarang parpol yang menurut Anda paling membela Islam sekarang, pada kemana? Kata Yusril. Kalau statement Hotman Paris cukup halus, maka Yusril kebalikannya.
Keras, tegas, menusuk langsung ke jantung, tanpa bertele-tele. Yusril cukup cerdas, namun berani menolak dengan alasan yang jelas. Yusril dan partainya memang mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019 lalu. Bagi kelompok sebelah, siapapun yang berseberangan akan dijadikan lawan. Bahkan tidak jarang, sesama seiman pun bakal dikafir-kafirkan. Hanya mereka yang paling mewakili umat Islam, seolah hanya dari merekalah kunci kafling surga dapat diperoleh. Kelompok paling suci, tapi kelakuan terbalik dari itu. Ulama yang benar itu hanya ulama versi mereka atau sosok yang mereka dukung. Di luar dari itu, mau ulamanya dihina tetap tak peduli. Tapi kalau kelompok mereka, itu namanya kriminalisasi ulama. Ini sebenarnya akibat dari benih kebencian dan arogansi yang mereka pamerkan. Seolah mereka ini paling hebat, paling tinggi levelnya, paling berkuasa, paling powerful. Meskipun sebenarnya jumlah mereka tidak banyak. Mereka anggap mereka cukup hebat, sehingga tidak butuh orang lain dengan memusuhi mereka. Akibatnya, orang-orang atau pihak yang dulu sejalan dengan mereka mulai sadar. Satu persatu terbuka mata dan hatinya, lalu memutuskan meninggalkan mereka sebelum terlambat. Sok gaya, sekarang mereka yang jadi kayak gelandangan yang terlantar. Tidak ada yang peduli dengan masalah mereka. Dari sini, mereka baru sadar kalau mereka itu kecil dan tak berdaya. Benar kata Hotman Paris, kan sebelumnya banyak yang pernah menjadi pengacara Rizik atau kuasa hukum FPI. Kan katanya ada 7 juta orang. Apakah tidak ada satupun pengacara handal? Atau semuanya hanya pintar berdemo? Baru tahu deh mereka kalau selama ini tingkah mereka bikin gerah banyak pihak. Selama ini tidak pernah mendapat tamparan keras dan Yusril melakukannya. Dan satu lagi, Yusril minta mereka hubungi Prabowo. Ini ada benarnya, karena selama masa Pilpres, mereka paling dukung Prabowo sebagai capres. Tapi di sisi lain, ini bakal jadi memalukan. Soalnya, kelompok mereka pernah kecewa saat Prabowo merapat ke kubu pemerintah. Bahkan, mereka sudah say goodbye pada Prabowo saking sakit hatinya. Bagaimana menurut Anda?